semuanya atas kehadirannya. Nah, hari ini kita kembali bertemu di kelas kita walaupun dalam keadaan tatap muka yang terbatas oleh pandemi yang masih melanda negara kita. Seperti kebiasaan kita sebelumnya, sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita, maka kita akan awali dengan berdoa. Untuk doanya akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Nadifa dipimpin doanya, Nak. Bersedia membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih banyak untuk ketua kelasnya sudah memimpin doa. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, Ibu absen dulu. Semuanya berjumlah 24 orang, berarti semuanya hadir, alhamdulillah. Walaupun kita dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan, kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, rajin cuci tangan, kemudian tetap menjaga jarak, kemudian apa lagi? Tetap menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan. Baiklah, untuk hari ini masih merupakan kelanjutan materi sebelumnya, yaitu akan kita pelajari tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Dan diperhatikan gambar di atas, Nak. Sudah dilihat? Kelihatan gambar di atas? Kelihatan. Nah, sekarang kira-kira di atas itu merupakan gambar apa? Ada kira-kira yang bisa jawab? Silakan. Pak Ika, itu gambar apa, Nak? Bagus sekali. Yang di atas itu adalah gambar sekumpulan anak yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga apa yang dilakukan anak-anak di atas? Yang dilakukan adalah melakukan kegiatan voli dan futsal. Futsal dalam hal ini adalah sepak bola. Perhatikan permasalahannya di atas, Nak. Sekarang sekumpulan anak mempunyai kegemaran bermain bola voli dan sepak bola. Di antara mereka ada yang gemar main bola saja, ada yang gemar main voli saja, ada yang gemar main bola dan voli, serta ada yang tidak gemar kedua-duanya. Nah, sekarang dari permasalahan di atas itu muncul beberapa pertanyaan. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya. Berapa banyak anak yang gemar bermain bola dan voli? Berapa banyak anak yang gemar bermain bola? Berapa banyak anak yang gemar bermain bola voli saja? Berapa banyak anak yang gemar bermain voli? Berapa banyak anak yang tidak gemar bermain bola dan voli? Itu adalah salah satu kegunaan dari kita mempelajari tentang himpunan, khususnya pada diagram Venn. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini melalui kegiatan pembelajaran, Ibu harapkan anak-anakku sekalian dapat menyatakan himpunan kosong dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, Ibu harapkan anak-anakku sekalian dapat menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan dengan benar. Tujuan yang ketiga, Ibu harapkan anak-anakku sekalian dapat menggambar diagram Venn dari suatu masalah dengan tepat. Tujuan yang keempat, Ibu harapkan anak-anakku sekalian dapat membaca diagram Venn dari suatu masalah dengan benar. Kemudian yang kelima, Ibu harapkan anak-anakku sekalian dapat mempresentasikan himpunan ke dalam bentuk diagram Venn dengan benar. Dan tujuan yang
terakhir adalah Ibu harapkan anak-anakku sekalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn dengan benar. Nah, sekarang untuk lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn berdasarkan peta konsep di atasnya yang Ibu kasih tanda warna kuning itu. Maka terlebih dahulu kita harus menguasai materi prasyaratnya, materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang penyajian himpunan. Nah, Ibu mau lihat apakah masih ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang penyajian himpunan. Ada juga tentang pengertian himpunan. Yang pertama, untuk pengertian himpunan, ada kira-kira yang bisa jawab, Nak? Selain Nurul Afia, ada? Ada kira-kira? Baiklah, silakan Nurul Afia. Pengertian himpunan bagaimana, Nak? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Iya, bagus sekali. Itu adalah pengertian himpunan. Nah, sekarang selain dari pengertian himpunan, ada lagi tentang penyajian himpunan. Kira-kira untuk penyajian himpunan, ada yang bisa jawab, Nak? Bagaimana penyajian suatu himpunan? Ada yang bisa untuk penyajian himpunan? Siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa? Silakan Nadifa. Bagaimana untuk penyajian himpunan, Nadifa? Penyajian himpunan dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Menyebutkan anggotanya. 2. Menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Apalagi, Nak? Masih ada yang bisa ditambahkan? Iya, silakan, Nak. 3. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Itu bagus sekali. Sekarang sifat himpunan yang lain masih ada yang bisa ditambahkan? Silakan Nurul Afia. Apalagi, Nak? Untuk anggota himpunan yang sama, penulisannya cukup 1 kali. Ya, berarti kalian masih ingat tentang materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Nah, silakan perhatikan permasalahan di atas. Coba diperhatikan permasalahannya, Nak. Dibacakan ya. 4 orang siswa, Batara, Simon, Sudraja, dan Marsius, memiliki kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Berarti ini akan diadakan suatu undian. Agar salah satu dari ke-4 siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Itu pertanyaan disimpan di dalam kotak undian. Nah, ke-4 pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kemudian yang kedua, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kemudian yang keempat adalah menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Setelah pengundian, Batara mendapatkan pertanyaan nomor 2. Kemudian Simon mendapat pertanyaan nomor 3. Sudraja mendapat pertanyaan nomor 1. Dan Marsius mendapat pertanyaan nomor 4. Pertanyaan, siapakah siswa yang kemungkinan menjadi pemenang? Yang menjadi pemenang di sini, Nak, adalah yang menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Nah, ada kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan di atas, Nak? Yang pertama itu, ada kira-kira selain
Yang mana itu bilangan caca yang kurang dari 0? Yang mana? Bilangan caca yang kurang dari 0? Tidak ada, berarti tidak ada anggotanya. Sekarang, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Bilangan berapakah itu? Tidak ada? Tidak ada lagi. Kemudian, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Anggotanya adalah? Tidak ada. Nah, sekarang menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Anggotanya adalah? Bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Anggotanya adalah? 2. Anggotanya adalah 2. Berarti kalian sudah bisa lihat siapa yang menjadi pemenang? Siapa kira-kira yang menjadi pemenang? Marsius. Kenapa Marsius menjadi pemenang? Karena Marsius mendapatkan pertanyaan nomor 4. Nomor 4 itu kan ada anggota himpunannya. Berarti nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tidak ada anggotanya. Maka itulah yang disebut sebagai himpunan kosong. Nah, sekarang permasalahan berikutnya. Silakan perhatikan permasalahan berikutnya. Ibu bacakan. Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu. Di kelasnya, Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y. Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S. Dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Ada kira-kira yang bisa selesaikan, nak? Ada? Ada kira-kira yang bisa selesaikan? Nah, permasalahan di atas itu Ibu sudah tuangkan di dalam LKPD-nya. Untuk menyelesaikan LKPD-nya, karena Ibu lihat di sini kalian sudah duduk secara berkelompok seperti kelompoknya pada pekan-pekan sebelumnya, maka Ibu akan bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya itu tentunya sudah kalian pelajari karena kemarin Ibu sudah bagikan ya? Ya, semua sudah bawa bahan ajarnya? Jangan sampai ada yang lupa, nak, karena kita mengerjakan LKPD dengan menggunakan sumber dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Baiklah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, Ibu sudah siapkan LKPD-nya. Dan saya minta tolong untuk ketua kelasnya maju ke depan, nak. Silakan dibagikan LKPD-nya. Silakan Nadifa. Silakan dibagikan LKPD-nya. Silakan diselesaikan LKPD-nya.
Jawabannya yang ditulis.
Oh, Ben. Apa yang pakai tadi lagi? Pagi.
Dari
dalam himpunan semesta ini ada himpunan A, yang warna merah. Sekarang adalah himpunan A dengan himpunan B saling terkait, tidak lepas. Ini kan lepas. Kenapa terkait ini? Kenapa? Apa perhatikan anggotanya. Kenapa terkait himpunan A dan himpunan B? Saling terkait. Karena coba perhatikan anggotanya ini. Oke, sudah dilihat? Adakah yang sama? Ada? Kalau yang ini? Ada. Makanya ini empat anggotanya. Sekarang, kan bagian rangkaiannya mana bagian rangkaiannya sebenarnya tidak apa-apa, bilangan prima kurang dari 8. Artinya 77 apakah merupakan bilangan prima? Faktornya 9 itu kan ada 1, ada 3, ada 9. Makanya 9 bukan bilangan prima. Berarti bilangan prima yang kurang dari 8 adalah 2, 3, 5, 7. Sampai di sini bilangan ganjil. Yang bilangan ganjil yang kurang dari 10 adalah 1, 2, 3,
dengan gambar begitu. Ini gambar kedua, dia rupanya saling terkait, lepas. Tapi kalau yang ini saling lepas. Apa kira-kira dia? Coba ini himpunan P. Sekarang perhatikan baik-baik ini Nana dengan ini. Coba anggotanya himpunan A yang warna merah. Anggotanya himpunan B. Perhatikan masing-masing anggotanya. Di sini tidak terkait dengan yang ini. Kalau yang ini terkait karena ada anggota yang sama. Ini anggotanya A, ini B, anggotanya A. Makanya saling terkait. Coba karena yang ini ada tidak? Tidak sama. Woi. Anggota yang lain membantu teman-teman di atas, misalkan yang lain silakan. Bisa. Silakan ditempel sebentar di atas karena sebentar akan ada perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di atas. Silakan. Kalau itu kasih waktu tambahan untuk yang belum selesai, silakan senang karena masih ada kurang lebih 10 menit lagi waktu kita untuk diskusi akan selesai. Kepala keluar enggak?
Ada semua di sini semesta? Ya, yang mana yang tidak ada? Yang mana yang tidak ada? Dibis ke dulu di. Dibis kemarin dibis. Sudah selesai? Sebentar. Kita lihat di atas jawabannya, kemudian ada satu orang yang sudah satu di atas. Ya? Ari. Ya, tidak apa-apa. Ari saja di atas. Nah, tempel saja ini. Kemudian anggota yang lain membantu teman-teman di atas. Misalkan ada dari kelompok yang lain, silakan dijawab pertanyaan. Bisa? Bisa. Kan bisa. Apa? Baiklah, karena waktu diskusi kita sudah habis, saya persilakan duduk yang rapi masing-masing di tempatnya, nak. Silakan duduk yang rapi. Nah, sekarang untuk masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di atas. Nah, yang pertama saya berikan kesempatan kepada kelompoknya Nurul Afia, karena itu yang pertama selesai tadi. Silakan perwakilan dari kelompoknya Nurul Afia maju ke depan, mas. Silakan dipasang, dibantu temannya. Pausan, coba dibantu temannya dipasang di atas. Dibantu. Silakan tempel di atas. Di ujung supaya semua nanti buat. Jangan terlalu tinggi.
yaitu bilangan bulat positif kurang dari 8. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B yaitu bilangan ganjil kurang dari 12. B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. 2. Penyelesaian diketahui. Sarapan nasi ada 6. Sebentar nak, sebentar lanjut di soal nomor 2, nomor 1 dulu. Bagaimana jawabannya untuk soal nomor 1? Sama? Semuanya sama? Untuk soal nomor 1 di atas, jawabannya semuanya sama, berarti kita lanjut pada soal yang kedua. Perhatikan soal yang keduanya. Penyelesaian diketahui sarapan nasi ada 68 orang. Sarapan roti ada 50 orang. Sarapan nasi dan roti ada 8 orang. Sarapan tidak dengan nasi dan roti ada 35 orang. Banyak orang dalam kelompok 68 kurang 8 tambah 8 tambah 50 kurang 8 tambah 35. Ada 145 orang. Bagaimana yang lain? Coba perhatikan baik-baik jawabannya temannya di atas. Untuk soal nomor 2 di LKPD-nya, perhatikan masing-masing LKPD-nya. Dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang, perhatikan, ada yang makan nasi, ada yang makan roti, ada yang makan nasi dan roti, ada juga yang tidak makan nasi dan roti. Nah, penyelesaiannya untuk kelompoknya Firja, kelompok 2 seperti di atas. Bagaimana dengan jawabannya kelompoknya Firja? Untuk kelompoknya Ika, bagaimana jawabannya Firja di atas, nak? Sama. Kalau kelompoknya Faika? Sama. Kalau kelompoknya Sarul? Sama. Kelompoknya Nadifa? Sama. 3. Penyelesaian diketahui S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sama dengan 2, 3, 5, 7. B sama dengan 3, 5, 7, 9. Nah, perhatikan, silakan diperhatikan antara himpunan A dengan himpunan B. Bagaimana gambar kurva antara himpunan A dan himpunan B? Bagaimana gambarnya, nak? Itu kurvanya bagaimana bentuknya? Saling? Yang gambar kurvanya itu? Saling? Saling terkait. Kenapa saling terkait? Karena ada anggota yang sama. Ada Pak yang di tengah itu? Anggota yang sama adalah apa, Firja? 3, 5, 7. 3, 5, 7. Coba perhatikan masing-masing jawabannya, nak. Bagaimana jawabannya Firja di atas? Katanya yang sama itu adalah 3, 5, dan 7. Bagaimana? Bagaimana jawabannya Pak Ika? Sama. Kalau jawabannya Ika? Kalau punya Ika? Sama. Coba antara himpunan A dengan himpunan B yang terletak di tengah itu berarti himpunan yang sama. Bilangan apa saja, nak? Yang di tengah, Ika. Antara himpunan A dengan himpunan B 3, 5, dan 7. Baiklah, untuk kelompok yang kedua. Untuk kelompok yang kedua, saya serahkan untuk kesempatan yang kedua saya serahkan kepada kelompok yang pertama, kelompoknya Nadifa. Coba orang maju ke depan untuk dibantu Nadifa, nak, memasang. Ya, silakan dibantu temannya untuk dipasang. Oke,
Silakan dipresentasikan hasilnya nak. Yang lain perhatikan dulu jawabannya temannya di atas. Untuk soal nomor 1, silakan bacakan. Keras-keras suaranya nak. Keras-keras suaranya. Himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Coba perhatikan jawabannya kelompok 2. Ibu ulangi ya. Himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4 sampai 14. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Nah, perhatikan gambar diagram filenya yang dihasilkan oleh kelompok 1. Itu perhatikan masing-masing gambarnya nak. Dari pekerjaan kelompok 1. Kira-kira ada pertanyaan? Saya Ibu. Silakan Nurul Afia. Kenapa himpunan A dan B saling terkait? Ya, silakan kelompok 1 dijawab pertanyaannya temannya. Kenapa himpunan A dengan himpunan B saling terkait? Oke. Silakan dijawab Nadifa. Pertanyaan dari kelompoknya Nurul Afia. Kenapa himpunan A dengan himpunan B saling terkait? Karena ada anggota himpunannya yang sama. Yang mana itu anggota himpunannya yang sama nak? Angka 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5 dan 7. Bagaimana Nurul Afia? Bisa. Oke. Untuk soal selanjutnya. Silakan nak dijawab soal nomor 3. Diketahui sama dengan sarapan nasi sama dengan 68 orang. Sarapan roti sama dengan 50 orang. Sarapan nasi dan roti sama dengan 8 orang. Sarapan ikan dengan nasi dan roti sama dengan 35 orang. Banyaknya orang dalam kelompok itu adalah 68 dikurang 8 ditambah 8 ditambah 50 kurang 8 ditambah 35 sama dengan 145 orang. Nah, bagaimana dengan jawaban temannya di atas? Berapa hasilnya nak? Jumlah? Untuk soal nomor soal nomor 3-nya tadi. Silakan. Sama? Sama, jawabannya sama. Oke, kelompok berikutnya Ibu persilakan kepada kelompok 3, kelompoknya Walika. Coba dua orang maju ke depan. Maju nak, maju. Maju nak. Oke, laki-laki, Riki. Maju. Maju, cepat, Eka. Pasang saya dulu nak, pasang saya. Ini kalau kita tidak palu. Ini kalau tidak palu. Masa nakala apa ini bi? Silakan yang lain. Perhatikan dulu temannya di atas nak. Silakan dijawab soal nomor 3 Faika. Himpunan S-nya. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A sama dengan 2, 3, 5, 7. kemudian B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. nah sekarang perhatikan yang lain. Silakan perhatikan nak. Bagaimana dengan
Ika di atas? Ibu. Membaca. Ada pertanyaan untuk jawabannya Pak Ika di atas? Huruf Kurawal. Jadi lain kali kalau misalkan menulis anggota himpunan harus menggunakan huruf Kurawal. Lanjut, silakan dilanjutkan lagi untuk diagram T-nya. Bagaimana diagram T-nya? Yang lain silakan jawab di atas untuk diagram T yang dihasilkan oleh. Silakan perhatikan jawabannya Pak Ika di atas. Coba yang lain silakan perhatikan jawabannya Pak Ika di atas. Bagaimana dengan jawaban dari kelompoknya Pak Ika? Nah sekarang kelompoknya Sarul. Bagaimana jawabannya Pak Ika di atas? Nah sama. Oke, karena jawabannya sudah sama, maka untuk kelompoknya Pak Ika saya persilakan duduk. Nah sekarang mari ke depan dipasang. Baiklah, untuk kelompok berikutnya adalah kelompok 5. Kelompoknya Ika dan Ika akan mempresentasekan hasil kelompoknya. Untuk soal nomor 4 silakan dijawab Ika. Akan berapa keluarga yang tidak berlangganan keduanya? Kepala keluarga yang berlangganan orang saja 50 kurang 50 orang. Kepala keluarga yang berlangganan orang saja 20 15 orang. Kepala keluarga yang berlangganan koran dan majalah 75 kurang 40 tambah 10 tambah 15 dengan 5 orang. Silakan. Baiklah, demikian tadi persentase dari beberapa kelompok. Nah, Ibu berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk melihat hasil persentase temannya di atas. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan perhatikan, maju ke depan nak. Masing-masing kelompok maju ke depan. Silakan ditanyakan yang mana yang mau ditanyakan di hasil pekerjaan temannya. Silakan. Oke, silakan ditanyakan. Untuk kelompoknya Nurlandia, silakan dijawab pertanyaannya temannya. Ya, kelompoknya Iqbal. Silakan dijawab pertanyaannya temannya. Para kita mana pekerjaannya? Hasil kelompoknya para kita? Oke. Bagaimana? Oke, sudah dijawab Nur Lavia? Sudah. Bagaimana kelompoknya Nadifah? Sudah dijawab? Sudah. Kelompoknya Pak Ika? Sudah dijawab? Sudah. Kalau kelompoknya Ika? Sudah. Oke. Baiklah, silakan semuanya duduk di bawah. Terima kasih banyak nak. Silakan duduk. Ya. Baiklah, anak-anak sekalian, berdasarkan hasil persentase kalian di atas, maka kita akan mengambil sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ada kira-kira yang bisa menyebutkan kesimpulan kita? Silakan, Nurul Afia. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Bagus, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Kemudian, Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. itu adalah himpunan semesta. Terima kasih banyak Nurul Afia. Ada kira-kira yang bisa menambahkan kesimpulannya? Coba, Nadifah, silakan Nadifah. Petunjuk dalam membuat diagram V. 1. Himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di pojok kiri atas. Bagus. 2. Kemudian, Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. apalagi? 3. Anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Masih ada? Oke. 4. Jika banyak anggota himpunannya tak terhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Ibu ulangi lagi nak. Untuk himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak
himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh objek pembicaraan. Objek atau himpunan yang sedang kita bicarakan itu adalah himpunan semesta. Nah, sekarang kesimpulan berikutnya adalah tentang diagram Venn. Dalam penulisan diagram Venn, himpunan semesta itu dinyatakan dengan persegi, digambarkan dalam bentuk persegi, dan himpunan semestanya itu dituliskan di pojok kiri atas dengan lambang S. Kemudian himpunan yang lain itu digambarkan di dalam kurva tertutup sederhana. Anggota-anggota himpunan itu dinyatakan dengan titik atau nokta. Nah sekarang untuk mengetahui sampai kemana pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini, maka Ibu akan berikan kuis. Nah, kuis yang Ibu berikan ini akan Ibu periksa saat ini juga, nak, dan akan Ibu berikan nilai. Makanya siapkan kertas lembarnya. Silakan disiapkan kertas lembarnya. Kemudian tulis nama dan kelasnya. Silakan disiapkan, nak. Silakan disiapkan dulu. Silakan perhatikan tampilan di atas, nak. Silakan ditulis soalnya. Itu soal kuisnya di atas. Silakan ditulis. Dan Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakannya. Dikerjakan secara individu. Silakan ditulis, nak. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Lagi silakan, nak. Diselesaikan secara individu. Sudah selesai? Sudah? Nah, kalau sudah selesai, maka Ibu minta tugasnya untuk mengumpulkan pekerjaan lainnya. Silakan, Nurul juga dibantu dulu di mana mengumpulkan pekerjaannya. Silakan mengulasnya dengan Hanifah, teman-teman. Yes. Coba sambil Ibu periksa hasilnya. Sambil Ibu periksa hasilnya, coba perhatikan kembali Ibu bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Silakan baca kembali dulu, nak. Silakan dibaca bahan ajarnya, nak, sambil Ibu periksa. Setelah Ibu periksa hasil. Baiklah, setelah Ibu periksa hasil pekerjaannya, ternyata di sini ada 15 orang yang nilainya di atas KKM, berarti sudah tuntas. Bahkan ada 5 orang yang nilainya 100. Nah, sekarang untuk yang nilainya 100 bisa diberikan aplaus dulu, nak. Nah, sekarang yang masih di bawah nilai KKM, karena nilai KKM kita adalah 75, berarti yang 4 orang ini mendapatkan di bawah nilai 75, maka yang di bawah KKM ini akan diberikan materi remedial, materi pengulangan. Materi remedial di sini yang akan dipelajari, yang akan diberikan adalah masih tentang materi himpunan kosong, himpunan semesta, sifat-sifatnya himpunan, dan untuk yang sudah tuntas, yang di atas KKM, maka Ibu akan berikan materi pengayaan. Materi pengayaan di sini diantaranya adalah sifat-sifat himpunan, ada sifat
sifat idempoten, ada sifat identitas, itu akan diberikan materi pengayaan.